sampai di salah satu persawahan luas, Edi ngeliat ada semacam orang-orang sawah udah berdiri. Tapi pas Edi jalan makin ngedeket, katanya sih orang-orang sawah ini yang jelas-jelas dari kayu sama jerami itu tuh gerak-gerak, kayak boneka yang diisi sama makhluk gaib gitulah. Terus pelan-pelan kayak keluar kakinya, terus berdiri persis di depan Edi. Sosoknya hitam legam, kulitnya kelihatan kasar gitu, beneran kayak kayu. Matanya merah, sama rambut dan jenggotnya panjang banget. Sosok ini ngaku namanya Surojoyo, Natmoy. Dia ini semacam penjaga pintu masuk ke area keraton Lelembut Gunung Kawi. Surojoyo ini cuman jalan muterin Edi, terus abis itu kayak semacam ngebuka jalan sambil terus ngacungin jarinya ke salah satu arah. Kalau kata Edi, setelah dia dengar si sosok Surojoyo ini ngomong pakai bahasa Jawa, yang intinya artinya tuh berhentilah di antara makam dan petilasan, berikan persembahanmu di sana, lalu tunggulah daun jatuh dari pohonnya. Sampai akhirnya Edi jalan dan nyampe tuh ke tempat yang dimaksud. Ada pohon gede banget, lebat dan kelihatan tua gitu pohonnya. Edi langsung ngikat kambingnya di pohon itu, naruh semua harta dia yang seadanya itu di tanah, terus mundur buat nyari posisi duduk sila ala-ala semedi itu. Untuk beberapa saat setelah Edi udah duduk, nggak ada apa-apa, cuman angin kenceng aja yang lewat. Tapi pas Edi mulai ngomong tentang keinginan dia, harta gitu ya, dia mau dapat duit banyak, barulah tiba-tiba pohonnya tuh goyang-goyang. Terus jelas banget ada sosok yang kayak melata gitu turun dari atas pohon. Intinya secara sosok tuh beneran kayak iblis aja. Kurus, kelihatan tulang, kakinya tuh panjang, giginya bertaring, sama di jidatnya itu kayak ada tanduk gitu, Moy. Pokoknya sambil duduk dan terus nunduk ke bawah, Edi ini denger banget jelas kalau kambingnya itu kayak disembelih gitu, Moy. Tapi nggak pakai pisau. Suaranya kedengeran kayak yang ditarik aja gitu palanya. Karena kedengeran dari suara rintihan si kambing ini. Dan di sini Edi sempet kayak nggak mau ngelanjutin ritualnya, karena katanya suara rintihan kambing ini tuh makin lama kedengeran makin mirip kayak suara tangisan anak kecil. Bahkan mirip sama suara anaknya, Moy. Sesekali juga kedengeran suara istrinya tuh manggil-manggil, "Pak, Pak," gitu. Terus tiba-tiba bruk, kepala kambing yang dibawa sama Edi tadi itu udah putus dan kelempar persis di depan Edi. Tapi anehnya, suara langkah kaki kambing tuh masih kedengeran dan makin ngedeket ke arah Edi. Dan puncaknya di sini, Moy. Pas Edi pelan-pelan naikin pandangan Edi ke depan, katanya di depan dia itu udah berdiri kambing yang dia bawa itu.